Oleh sebab itu nanti, kalau misalnya mau bicara agama, negara, dan sebagainya, itu bukan hanya bicara politik-politik yang kayak gini tadi. Agama itu memberi nilai moral dan etik kepada kegiatan ekonomi bangsa. Politik, hukum, budaya bangsa, dan semuanya ini diberi suntikan oleh nilai-nilai yang baik. Nah sekarang ini kenapa ini menjadi penting? Persoalnya sekarang, terutama di bidang hukum misalnya, moral dan etika itu sudah lepas dari kegiatan-kegiatan berhukum kita. Orang berhukum sekarang tidak bermoral. Saudara bisa beli perkara di pengadilan sekarang? Bisa. Kalau tidak tahu saya beritahu caranya. Orang membuat undang-undang sekarang bisa dibeli pasalnya, dipesan. Tolong buatkan pasal ini agar kami bisa melakukan ini. Kalau tidak bisa, masih tidak bisa juga. Uji ke MK biar MK yang membatalkan nanti. Pak, benar Pak, benar tuh. Pemerintahan sekarang, saya katakan apa? Kenapa situasi kita? Karena cara berhukum kita itu sudah terlepas dari sukmanya. Apa sih sukma hukum itu? Tuntunan agama, moral dan etik yang harus dicerminkan dalam keadilan, kemanusiaan dan kejujuran. Itu sukmanya. Kalau hukum dilepas dari itu, hukum menjadi merusak kehidupan masyarakat. Tapi itu sukma itu sudah terlepas sehingga, waduh, saudara, sekarang ini udah macam-macam lah yang terjadi. Hukum itu hancur, berantakan. Sehingga orang, ada yang mengatakan gini, udahlah, bubarkan tuh fakultas hukum. Apa yang ngerusak negara? Saking marahnya orang, padahal enggak juga. Kalau masih di kampus seperti saudara-saudara ini, kan tidak berpikir merusak. Tapi nanti kalau sudah, saya enggak loh. Terus dalam waduh tawarannya banyak. Nah saudara, terakhir. Kenapa? Ini katanya negara beragama. Religion, nation state. Kok masih banyak orang melanggar moral. Melepaskan moral, etik, dan nilai-nilai keagamaan dari sukma. Sebagai sukma hukum. Itu kenapa? Karena sama dengan hukum itu sendiri. Orang di dalam hukum itu hanya takut pada sanksi yang ditimbulkan oleh hukum yang dipaksakan oleh negara. Jadi begini, kemarin saya nulis di Kompas tuh. Dalam masyarakat tuh aturan kan ada 4. 1, agama, kemudian kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah ini semua dipakai di masyarakat, tapi hukum itu diangkat menjadi yang berlaku resmi dan siapa yang melanggar hukum sanksinya ditegakkan oleh polisi, hakim, jaksa. Tapi melanggar agama, melanggar moral, melanggar etik, tidak ada yang bisa mengesahkan sanksi. Terus apa Pak gunanya aturan? Nah kalau hukum yang dibiasakan negara itu namanya sanksi heteronom. Kalau agama, moral, etika itu namanya sanksi otonom. Sanksi yang datang dari kesadaran hati dan bisikan nurani. Misalnya orang melanggar hukum tidak ketahuan, melanggar agama juga tidak ketahuan. Tapi di situ ada sanksi. Saudara tidak ketahuan, korupsi tidak ketahuan oleh negara atau belum ada aturannya, tidak ketahuan melanggar. Tapi melanggar, maka di situ akan muncul sanksi yang satunya yaitu sanksi otonom namanya. Apa? Derita. Takut hidupnya. Orang yang korupsi itu tidak ketahuan itu hidupnya ketakutan tuh. Wah nanti kalau sudah saya pensiun gimana tuh? Nanti kalau dibongkar oleh anak buah saya gimana? Wah saya dulu sewenang-wenang. Gimana kalau saya bepergian nanti saya dihajar orang? Nyewa pengawal dia. Selalu takut, mendosa. Ada yang berpikir, waduh saya berbuat dosa tidak ketahuan. Tetapi ada karma. Kenapa? Wah saya ini petugas untuk memberantas narkoba, tapi saya suka jual narkoba. Dirampas lalu dijual. Anaknya kena narkoba. Nah, itu namanya karma. Yang dipercaya oleh budaya Indonesia. Dosa itu kalau di dalam agama namanya itu dosa.
hidup serba takut, malu, terisolasi. Nah, orang tidak takut pada ini lagi sekarang. Pokoknya enggak ketahuan sudah. Aturannya gimana sih? Oh, aturannya begini, aturannya enggak cocok dengan kita, ubah saja. Moral etika dilanggar di situ. Nah, itulah sebabnya saudara, kita lalu karena melihat fenomena ini, kita sampai sekarang ini mempunyai aturan sebenarnya, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2001 dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. Apa isinya? Itu tentang etika kehidupan berbangsa. Siapa saja pemimpin negara ini yang kebijakannya menjadi sorotan karena jelek, menimbulkan kontroversi, maka dia harus mau mundur meskipun belum diadili. Nah, sekarang ini mau diadili enggak mau, yang ngadili takut juga. Yang korupsi menteri, hakimnya curang gitu, takut dia. Maka penguatan nilai-nilai moral dan etik dengan segala akibatnya, manfaat dan mudorotnya bagi bangsa dan negara ini harus ditanamkan sebagai nilai penting di setiap lembaga pendidikan tinggi. Bukan hanya di fakultas hukum. Bernegara itu bukan hanya berhukum. Bernegara itu berekonomi juga, berantropologi juga, berpolitik juga, macam-macam lah. Semua harus paham ini. Nilai-nilai yang seperti ini yang sekarang sudah terlepas dari norma-norma ketata pemerintahan kita. Nah, untuk ini pasti yang saya sampaikan ini ada kurangnya, tidak lengkap, mungkin keliru, apalagi ada Hamid ini suka salah tuh. Bisa saja. Maka hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang telah mengundang tokoh-tokoh yang sangat piawai untuk bicara ini. Satu, Pak Maskuri Abdullah. Saya pernah memberi pengantar terhadap bukunya tentang beliau berbicara bagus sekali tentang ini. Terutama waktu itu saya menekankan pada konsep Islam wasatiyahnya. Bagus. Kemudian Pak Sukidi ini yang saya tadi sebut dari lulusan Harvard. Harvard itu dan baru pulang belum lama. Kemudian Ibu Tabita Kartika Kristiani, Ibu. Terima kasih, Bu. Kemudian nih adik saya nih, Hamid Basaib. Saya suruh undang yang agak nakal juga biar tergelitik. Ya, ini menurut ada orang menduga Pak Hamid nih ateis katanya. Terserah aja nanti di gudang. Tapi ada yang bilang enggak lah, dia bukan ateis, itu dia seorang agnostik. Terserahlah, Pak Hamid jelaskan sendiri nanti. Apakah masih Islam apa enggak? Kalau namanya Hamid, ya itu kan Hamid. Hamid itu salah satu pensifatan dari nama Allah. Hamidah Yamhadu. Hamid Hamdan. Hamid Basyaib. Kalau Basyaib itu nama fam. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.